intensi kita pada misa hari ini. Yang pertama untuk intensi Bapa Suci dalam tahun Jubileum 2025 bulan Mei untuk lingkungan pekerjaan, agar dengan pekerjaan setiap pribadi dapat mencapai kepenuhan aktualisasi diri, dan juga semoga keluarga-keluarga karena pekerjaan menjadi keluarga yang bermartabat, dan seluruh masyarakat boleh mencapai keadaan yang manusiawi dan sejahtera. Juga bersyukur atas inaugurasi Paus yang baru, Paus Leo ke-14 yang hari ini akan dikukuhkan sebagai pemimpin bagi Gereja Universal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang kelima. Kita mohon berkat dalam Ekaristi ini agar kita semua mampu menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang berani memberikan kesaksian dalam perkataan, dalam tindakan maupun di dalam hidup kita. Kita diajak oleh Gereja Universal juga untuk memperjuangkan suatu budaya yang baru yang ditetapkan oleh Kristus sendiri, yakni budaya kasih. Karena hukum yang kita pakai dalam gereja kita adalah hukum kasih Tuhan sendiri. Mari kita awali perjamuan Tuhan dengan menyadari segala dosa dan kekurangan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun serta belas kasih dari Tuhan supaya kita semua dilayakkan untuk ikut serta dalam Ekaristi suci ini. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Antalya di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulia pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun
tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid-murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada satu perintah baru yang diberikan kepada para murid-Nya, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Pertanyaannya, kalau orang Katolik yang adalah murid-murid Yesus saling mengasihi, itu hebat tidak? Hebat ya? Ya, biasa ada yang bilang hebat ya. Kenapa hebat? Yang jawab hebat tadi? Ya. Ya, mungkin dilihat oleh orang lain hebat ya. Ada orang yang bisa saling mengasihi, dan itu adalah murid-murid Yesus. Tapi di tempat lain Yesus memberikan bahwa kalau kamu mengasihi saudaramu,
Itu orang-orang yang berbuat baik padamu, apa jasamu? Ya, tidak ada. Karena para penjahat pun saling mengasihi. Jadi sama dengan mereka begitu. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan adalah kasih yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kasih yang sangat berbeda. Kita menyebutnya sebagai kasih agape. Nah, saya sendiri juga merefleksi bahwa kasih yang diberikan oleh Yesus sebagai hukum yang baru ini bagi para muridnya itu sebetulnya adalah hukum yang sangat minimal. Dalam arti apa? Karena kalau itu di dalam lingkungan persaudaraan iman, ya kasih ini menjadi ciri khas, menjadi identitas. Kamu akan disebut murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Tapi di tempat lain Yesus menuntut bahwa kasih ini harus bisa dijalankan semaksimal mungkin. Ketika Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus bisa mengasihi musuh, bisa mengasihi orang-orang yang hina dina, bisa mengasihi orang-orang yang tersingkir, bisa mengasihi orang-orang yang dipinggirkan. Dan bahkan itu kemudian menjadi tuntutan maksimal sebagai upah untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang pengadilan terakhir, bahwa orang-orang yang bisa berbuat baik kepada saudara-saudariku yang paling hina, dia melakukan untuk Yesus. Dan itu berarti bahwa kalau kita bisa seperti kesaksian para suster di SLB Pekanbaru semalam, menjangkau orang-orang yang selama ini tidak terjangkau, menyentuh orang-orang yang selama ini tidak tersentuh, memberi perhatian pada orang-orang yang selama ini tersingkirkan. Itulah sebetulnya yang dituntut oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Karena dia sudah menunjukkan bahwa sebetulnya Allah yang begitu besar kasihnya sudah mengutus putra tunggalnya. Dalam arti bahwa sebagai manusia kita pasti tidak bisa membalas kasih Allah yang begitu besar itu, tetapi dalam manusia Yesus Kristus yang diutus kepada kita semua sebagai manusia yang berdosa, kita bisa belajar untuk bisa membalas kasih Allah secara sempurna. Maka di tempat lain juga Yesus menuntut kita semua, bahkan memberi perintah, jadilah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Dan kesempurnaan itu adalah kesempurnaan dalam kasih. Bisa kita lihat bahwa kasih yang diajarkan oleh Kristus, yang kita kenal dengan kasih agape, itu pasti membawa apa yang kita sebut sebagai penderitaan. Tadi juga dikatakan dalam bacaan yang kedua bahwa tidak akan ada orang yang bisa mengalami kebangkitan Tuhan, kemenangannya, tanpa melewati penderitaan sebagai murid-murid Kristus. Ya. Itulah juga yang dialami oleh para rasul, itu juga yang dialami oleh orang-orang yang mengabdikan diri untuk mewartakan kerajaan Allah. Kasih agape salah satunya bicara tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Itu kayaknya tidak ada di dalam 1 Korintus, ya. Itu ada dalam lagu, ya. Ada dalam lagu. Sabar, murah hati, tidak cemburu, ya. Dalam lagu ada, tapi dalam 1 Korintus 13 tidak ada, ya. Ya. Cirinya. Ini tanda bahwa memang lebih menyukai lagu daripada ayat-ayat kitab suci. Ya, karena Putra ya, karena dia teman saya dan manggil saya bro. Nah, saudara sekalian, kasih yang sempurna itu menjadi tugas, ya. Kalau ada perintah jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya, saya tidak lain merefleksi bahwa itu adalah kita akan bisa menjadi sama dalam kasih dengan Allah
dalam kesempurnaan kekudusan, dan karena itu memang syarat untuk boleh tinggal di surga. Surga yang adalah tempat penuh dengan kasih pasti tidak memberi ruang untuk hal-hal yang berlawanan dengan kasih, dan itu tingkatnya sempurna seperti Bapa. Nah, kalau kita melihat dalam misalnya contoh tradisi gereja kita berani menetapkan bahwa ada orang-orang kudus yang kita sebut sebagai santo santa. Nah, tidak lain untuk mengatakan bahwa kesempurnaan kasih itu memang harus kita capai atau kita jalankan di dunia ini, bukan setelah mati. Karena setelah mati kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian syarat untuk bisa sampai pada kesempurnaan kasih yaitu ketika kita hidup di dunia. Nah, tadi kalau misalnya kasih di dalam persaudaraan Katolik itu biasa, karena itu adalah identitas, yaitu syarat minimal untuk bisa disebut sebagai murid-murid Kristus, maka perjuangan gereja adalah bagaimana bisa mengasihi sesama, bahkan sampai ke tingkat yang paling sulit, mengasihi musuh. Kita bisa bertanya pada kita masing-masing, juga gereja kita masing-masing atau paroki kita masing-masing, apa yang sudah kita buat untuk membuktikan bahwa gereja ada untuk sesama, gereja ada untuk kesejahteraan umum, gereja ada untuk bonum comune. Kalau nanti ditanya di surga, ya, apakah gereja sudah mengasihi sesama? Ya, kalau ternyata belum, kita baru berhenti pada kasih di dalam persaudaraan iman dalam gereja Katolik, itu berarti syaratnya untuk masuk surga masih kurang banyak. Maka saudara sekalian, pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa untuk bisa masuk surga kita harus punya jasa, punya upah, punya balasan yang setimpal dan layak, ya, bisa masuk ke sana, yaitu ketika kita bisa mengasihi secara maksimal ini, secara sempurna, mengasihi musuh, mengasihi orang yang tersingkir, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang mungkin mengharapkan celaka kita, mengasihi orang yang mungkin juga membuat kita sakit hati, kita direpotkan dalam hidup, ya. Itu bisa juga dari saudara-saudari sendiri, ya, misalnya ada banyak orang yang sudah tidak rela mengurusi orang tuanya yang sudah tidak bisa buat apa-apa, ya, padahal masih saudara sendiri, ya. Itu artinya bahwa tuntutan kasih dari hukum baru Yesus ini tidak gampang kita lakukan. Tetapi justru di situ letak dari kekuatan atau kualitas, bahkan mutu dari kasih yang ada dalam diri kita masing-masing sebagai orang Katolik. Nah, kalau itu menjadi kesaksian kita dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus, itulah nanti yang akan diteruskan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus memilih orang-orang juga ikut bergabung di dalam diri kita. Hari ini dalam WA saya mendapati ada berita yang bagus bahwa sejak kematian Paus Fransiskus itu di dalam Google itu ada ditemukan pencarian bagaimana menjadi Katolik, ya, bagaimana menjadi Katolik. Itu artinya Google bisa mengkalkulasi bahwa sejak kematian Paus ada begitu banyak orang mencari cara bagaimana menjadi orang Katolik, dan lonjakannya 373%. Itu artinya kesaksian satu orang Paus Fransiskus. Nah, kalau semua kita ini bersaksi seperti Paus Fransiskus, menjadi orang sederhana, murah hati, ya, lonjakannya bisa 3.733%. Setuju tidak? Maka baik-baiklah jadi orang Katolik. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.